Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami tetap merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan dan akan kami perdengarkan ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu ya Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Lukas pasal 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan Mamon, dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita akan mempertanggungjawabkan hidup kepada Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kepada Tuhan. Ketika seseorang pemimpin yang dipercayakan oleh masyarakat atau orang-orang yang dipimpin, maka pemimpin yang baik, pemimpin yang takut Tuhan akan semaksimal mungkin mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang telah dipercayakan kepada pemimpin tadi. Karena ketika kita tidak mempertanggungjawabkan kepada orang yang memilih kita, adanya kurang rasa percaya. Sehingga ketika kita mungkin kelak mengharapkan dukungan mereka, mereka tidak lagi memberikan dukungan kepada kita, karena kita tidak berhasil mempertanggungjawabkan
kinerja dan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan untuk mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanggungjawaban itu penting. Kita bertanggung jawab kepada manusia, kita mempertanggungjawabkan juga terlebih kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mulai kita lahir sampai kita dewasa, bahkan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, semuanya itu ketika kita masuk dalam masa penghakiman, kita akan mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan. Melalui pengajarannya, Yesus mengatakan pada saat ini, bagaimana ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara, dan orang kaya tersebut mendengarkan kalau bendaharanya menghambur-hamburkan harta miliknya, sehingga dia panggil bendahara itu. Dia menyuruh bendahara itu mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Bapak Ibu saudara-saudara, bendahara itu boros. Bendahara itu menghabiskan uang ataupun yang dipegangnya milik tuannya, sehingga dia menjadi bendahara yang tidak setia kepada pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Ketika dia mau dipecat dan akan dipecat, maka bendahara itu berkata dalam hatinya, apa yang aku akan kerjakan? Tuanku memecat aku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Bapak Ibu saudara-saudara, yang dia kerjakan memanggil orang yang berhutang kepadanya dan membuat surat hutang yang baru. Yang 100 tempayan menjadi 50 tempayan, yang 100 pikul gandum menjadi 80. Sehingga ketika dia tidak lagi memiliki pekerjaan, banyak orang yang berbelas kasih, berhutang budi kepadanya. Itu yang dilakukan oleh bendahara tadi. Sehingga tuannya memujinya. Dia mengatakan bendahara itu adalah orang yang cerdik. Bapak Ibu saudara-saudara, tapi ayat berikutnya Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang setia kepada perkara kecil, dia akan setia juga kepada perkara besar. Barang siapa tidak setia pada perkara kecil, dia tidak setia juga pada perkara besar. Terkadang Bapak Ibu, semua kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada tanggung jawab kita yang kecil, tetapi kalau yang kecil saja kita tidak setia dan tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin kita akan mengerjakan perkara yang besar? Tidak mungkin, mustahil. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Kita semua sebagai suami, tetapi sebagai suami semua berbeda tanggung jawabnya, tugasnya. Kita mungkin sebagai orang tua, tetapi kita memiliki perbedaan dalam tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, ekonomi, pendapatan, penghasilan yang berbeda-beda, tetapi semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita bisa menjadi berkat bagi sesama? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, begitu juga dalam pelayanan kita. Pelayanan yang kita terima, pelayanan yang kita lakukan kelak juga akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan kita menuntut Tuhan memberikan lebih besar, tetapi syukurilah, lihatlah apakah yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini benar-benar kita setia di dalamnya. Tidak akan mungkin Tuhan memberikan pelayanan yang lebih besar, sehingga pelayanan yang kecil pun kita anggap sepele, kita anggap pandang sebelah mata. Bagaimana mungkin Tuhan berikan pekerjaan yang besar atau penghasilan yang besar, ketika kita memiliki pekerjaan yang kecil dan penghasilan kecil pun kita tidak sungguh-sungguh mengerjakannya, bahkan tidak giat untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita belajar, kita mau setia dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil Bapak Ibu, Tuhan akan berikan perkara-perkara besar yang mungkin terus akan membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan ingatkan, kita tidak boleh menyembah dua tuhan. Satu Mammon, satu Tuhan. Kita harus memilih mana yang kita pilih. Kalau kita memilih Mammon, maka
tidak akan mungkin kita juga mengasihi Allah. Tetapi kalau kita mengasihi Allah, kita pilih Tuhan kita Allah, maka Tuhanlah yang kita kasihi. Sehingga apapun yang kita kerjakan, tanggung jawab apapun yang kita lakukan, semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengasihi Allah pasti melakukan semua pekerjaan tanggung jawabnya dengan kejujuran. Orang yang mengasihi Allah, menyembah Allah dan memuji Allah, pasti mengasihi sesama. Sebagai orang tua mengasihi anak, sebagai istri suami mengasihi pasangannya, sebagai anak mengasihi orang tua. Karena dia menyembah Tuhan, yaitu Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita gunakan waktu yang Tuhan berikan. Kapan Tuhan panggil kita, kelak kita akan bertanggungjawabkan. Mari, ketika kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita, kita harus menjadi berkat. Kita harus bisa menolong. Kita harus bisa setia dengan perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami percaya kami akan mempertanggungjawabkan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami untuk setia dalam perkara kecil. Bila Tuhan menolong kami melalui pertolongan Roh-Mu, sehingga Tuhan izinkan hal-hal yang besar akan kami kerjakan ke depannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom sahabat P3MI. Hari ini kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal pertama ayat 22. Yakobus pasal pertama ayat 22. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Sahabat P3MI yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menyapa kita. Kami memberikan tema mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Sahabat P3MI yang diberkati Tuhan, semua kita, terlebih anak-anak Tuhan yang tergabung dalam persekutuan P3MI, pasti pernah dan mungkin setiap saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, ada pujian, doa, pembacaan firman Tuhan, dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang setiap ibadah P3MI mendengarkan firman Tuhan. Ada yang pada saat ibadah minggu mendengarkan firman Tuhan. Banyak waktu-waktu tertentu kita mendengarkan firman Tuhan. Kami berikan apresiasi bagi kita yang memberikan hati dan waktu masuk dalam persekutuan P3MI, karena kita mau bersekutu di dalam Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi saudara-saudara P3MI, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap ibadah, itu belum cukup kalau kita tidak melakukannya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka firman Tuhan tadi katakan kita sedang menipu diri sendiri. Yakobus melalui suratnya mengatakan kepada kita pada saat ini, hendaklah kita bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi sebagai pelaku firman. Saudara-saudara P3MI yang diberkati Tuhan, jangan jadikan P3MI menjadi simbol bagi kehidupan kita.
Kita masuk P3MI, kita beribadah P3MI, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi gaya kehidupan kita lebih dari orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Seolah-olah P3MI ini menjadi wadah untuk kita menutup-nutupi keburukan dan kesalahan kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Dilihat manusia secara kasat mata, kita beribadah. Tetapi perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita tidaklah sesuai dengan apa yang kita sedang kerjakan dalam persekutuan P3MI. P3MI yang diberkati Tuhan, kita masuk P3MI, tetapi perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan kotor. Kita masuk P3MI, tetapi kita tidak menjadi berkat dengan menjadi saluran-saluran hal yang tidak baik. Dengan menebar fitnah, berbohong, mencuri, bahkan melawan orang tua, berkata kasar kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadi P3MI tidaklah sepadan dengan apa yang kita dengar dan yang kita kerjakan. Sesungguhnya hal itulah yang sudah menipu diri sendiri. P3MI yang diberkati Tuhan, Matius 7 ayat 26 berkata, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerjakan apa yang kita dengar, sesungguhnya kita orang bodoh. Sama seperti orang yang bercermin, dia melihat apa yang dia lihat, tetapi dia tidak tahu apa yang menjadi kekurangan yang dilihatnya tadi. Kita tahu firman Tuhan menjadi cerminan bagi kita. Dan ketika kita sudah melihat apakah yang aku kerjakan benar atau tidak benar, marilah bergerak dengan cepat, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang kita berikan untuk beribadah dan masuk dalam persekutuan P3MI. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, itu merupakan langkah awal bagi kita untuk bisa melakukannya. Karena bagaimana mungkin kita melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mendengarnya? Tetapi mendengar saja tidaklah cukup. Harus juga kita berbuat. Harus kita melakukan firman Tuhan. Yang kita lakukan sudah langkah yang baik. Tinggal bagaimana Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang kita dengar. Agar kehidupan kita sepadan yang kita ucapkan dan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga P3MI menjadi pemuda-pemudi yang bisa menjadi saluran berkat bagi semua orang. Dimanapun kita berada, cahaya Kristus tetap bersinar. Jangan jadikan P3MI sebagai topeng, tetapi jadikanlah P3MI kalau kita benar-benar bersekutu dan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.